Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Miss Sivi di pembelajaran jarak jauh Sains. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi materi. Minggu lalu anak-anakku sudah belajar mengenai apa saja ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai campuran. Ini materi yang kemarin ya. Contoh campuran itu air, gula, jadi larutan air gula. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Gabungan zat-zat ini bisa berupa unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, unsur dengan senyawa. Nah, anak-anak, ternyata campuran itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kita pelajari campuran homogen. Campuran homogen contohnya air, gula. Ketika kalian aduk, itu akan menjadi sebuah larutan air gula. Perhatikan di sini ada kata-kata larutan. Pengertiannya dulu ya anak-anak. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi, tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Maksudnya bagaimana, Miss? Campuran antara dua zat atau lebih. Di sini berarti campuran antara air dengan gula. Campuran antara air dengan gula yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran air dengan gula jadi larutan air gula. Apakah anak-anakku bisa membedakan yang mana yang air dan yang mana yang gula? Gulanya sudah larut ya, sudah tidak terlihat lagi. Tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat kita lihat. Kalau air itu adalah benda cair, gula di sini adalah benda apa nak? Benda padat. Masih bisa kita lihat sifat-sifatnya. Kalau air berarti sesuai dengan wadahnya. Sedangkan ketika kita minum larutan air gula ini rasanya apa? Rasanya manis. Berarti sesuai dengan sifat dari gula. Ingat ya, campuran homogen biasa disebut dengan larutan. Jadi jangan heran kalau ada yang menyebut campuran itu adalah larutan. Oh, berarti yang dimaksud adalah campuran homogen. Campuran yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Ciri-ciri campuran homogen. Campurannya tidak dapat dipisahkan dengan menggunakan cara yang biasa, karena hanya bisa dipisahkan dengan cara yang lebih sulit, yaitu menggunakan metode distilasi. Jadi seperti larutan air gula tadi, ketika kita mau memisahkan yang mana yang air dan yang gula, tidak dapat kita lakukan hanya dengan menuangkan air, hanya dengan menuangkannya ke wadah yang berbeda, harus menggunakan proses distilasi. Yang kedua, tingkat konsentrasinya sama. Warna yang sama, rata. Warnanya itu semuanya merata. Jadi kalau misalnya tadi air gula warnanya berubahnya agak kekuning-kuningan atau kecoklatan, berarti semuanya merata dari mulai ujung gelas sampai dari dasar gelasnya. Terdapat rasa yang sama, meskipun kalian minum 1 sendok rasanya tetap manis. Kalau air gula, kalian minum 1 gelas langsung rasanya juga tetap manis. Oke, next. Yang kedua, campuran tadi ada dua ya nak. Yang pertama tadi campuran homogen dikenal dengan larutan. Yang kedua ini campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Berarti perbedaannya di partikel-partikel penyusun ya. Kalau campuran homogen tidak dapat dibedakan dengan cara yang biasa. Tapi kalau campuran heterogen masih bisa kita bedakan satu sama lainnya. Ciri-cirinya yang pertama, ukuran partikel yang bercampur lebih besar
dari molekulnya. Pencampuran partikelnya tidak merata. Jadi nanti misalnya contoh dari campuran heterogen ini adalah larutan kopi. Biasanya kalau kita membuat kopi itu ada endapan kopinya, ada ampas-ampas kopi di dasar gelasnya. Nah, itu artinya pencampurannya tidak merata. Yang ketiga, larutan akan mengendap. Nah, sudah Miss Vivi bilang tadi ya, seperti kita membuat kopi, jika kita diamkan lama-lama akan ada endapan kopi. Yang terakhir, keruh dan tidak tembus cahaya. Misalnya kita membuat kopi di gelas kaca. Ketika kita senter, ternyata senternya itu tidak akan bisa tembus cahayanya. Nah, berdasarkan ukuran partikel penyusunnya, campuran heterogen ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama koloid, yang kedua suspensi. Pertama kita bahas adalah koloid. Contoh dari koloid, air kita campur dengan susu bubuk akan menjadi susu. Jadi koloid ini adalah campuran dua zat hampir menyatu dan sulit dibedakan. Ketika sudah menjadi susu yang siap minum seperti ini, kita akan sulit membedakan yang mana yang air, yang mana yang susu bubuknya. Yang kedua, suspensi. Contoh dari suspensi, air kita campur dengan kopi bubuk. Nah, menjadi kopi yang sudah siap kita minum. Kalau suspensi, campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Kenapa? Karena kalau didiamkan lama-lama akan timbul endapan. Akan ada kopinya, ada ampas-ampas kopinya. Untuk lebih lanjut, agar kalian lebih paham, kita akan membedakan antara campuran homogen dan juga campuran heterogen. Tadi campuran homogen dikenal dengan larutan, sedangkan campuran heterogen itu ada dua, koloid dan suspensi. Ini tabel perbedaannya, jangan lupa dicatat. Dari ukuran partikelnya, larutan memiliki ukuran partikel paling kecil daripada koloid dan juga suspensi. Untuk penampilan fisiknya, larutan dan koloid itu sama-sama memiliki penampilan fisik yang jernih. Tapi di larutan, partikel terlarutnya tidak dapat diamati dengan mikroskop. Contohnya tadi air gula, sekalipun kita masukkan ke dalam mikroskop ultra itu tidak akan bisa kita amati lagi gulanya. Sedangkan kalau di koloid, susu yang sudah siap minum tadi masih bisa kita amati. Tapi kalau suspensi, kita bisa mengamatinya langsung dengan mata. Nah, sekarang jika larutannya jika didiamkan lama campurannya. Kalau larutan itu tidak terpisah. Jadi tidak akan bisa terpisah. Sangat stabil. Kalau koloid jika didiamkan lama sukar terpisah. Sedangkan kalau suspensi, jika kita diamkan lebih lama, contohnya kopi tadi akan timbul endapan. Berarti dia mudah terpisah. Untuk cara pemisahannya, larutan bisa menggunakan cara distilasi. Kalau koloid itu tidak dapat disaring, sedangkan kalau suspensi cara pemisahannya adalah penyaringan. Ini Miss Vivi berikan beberapa contoh ya. Larutan contohnya ada larutan gula, bensin, larutan garam, larutan cuka, alkohol 70%, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari sendiri ya. Sedangkan koloid contohnya ada mentega, selai, susu, sabun, santan, jelly, mayones, dan sebagainya. Sedangkan suspensi, misalnya campuran air dengan pasir, air sungai yang keruh, campuran air dengan minyak. Bisa ya dibedakan kalau air dengan minyak dan campuran kopi dengan air. Nah, tadi pada tabel sudah kita lihat di sini ada cara pemisahan campuran. Miss Vivi tunjukkan beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama, filtrasi.
Hayo, tadi campuran apa yang bisa dipisahkan menggunakan cara filtrasi? Pinter, campuran heterogen yaitu suspensi. Filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan. Jadi untuk memisahkan zat cair dengan zat padat yang tidak larut menggunakan penyaring berdasarkan ukuran partikelnya. Contohnya menyaring air yang bercampur pasir, disaring dengan kertas saring sehingga pasir akan tertinggal di kertas saring. Ini contohnya ya. Metode pemisahan campuran yang kedua ada namanya sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zatnya. Misalnya memisahkan kapur barus dengan pasir, memisahkan iodin dengan garam, dan lain sebagainya. Sublimasi. Metode pemisahan campuran yang ketiga ada yang namanya kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat. Berarti ini memisahkan zat cair dari zat cair yang lainnya menggunakan kertas. Contohnya, ini biasanya digunakan ketika menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan. Itu aman tidak ya untuk kita konsumsi? Nah, ini contoh kertasnya yang digunakan biasanya dalam metode kromatografi. Metode kromatografi ini erat kaitannya dengan penyerapan zat cair. Nah, untuk metode pemisahan campuran yang lainnya, anak-anakku bisa membacanya di LKS IPA kalian. Oke anak-anakku, karena sudah selesai materinya, sudah ditulis di buku tulisnya masing-masing, karena sewaktu-waktu Miss Vivi akan meminta catatan kalian. Setelah ini, kalian kerjakan kuisnya yang ada di link yang sudah Miss Vivi sediakan. Kerjakan baik-baik, karena nilainya akan Miss Vivi tulis dari hasil yang kalian kerjakan sebenar-benarnya. Baik anak-anakku, semoga ilmunya bermanfaat. Miss Vivi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.